Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Novelia dengan ujung NIM 024. Di sini saya akan menjawab pertanyaan studi kasus. Di mana pertanyaan yang pertama itu, apa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode evaluasi yang lebih variatif dibandingkan dengan hanya menggunakan ujian tertulis? Jawabannya itu, untuk kelebihannya itu yang pertama, mengukur kompetensi secara lebih menyeluruh. Nah, metode yang digunakan itu seperti proyek, presentasi, portofolio, dan penilaian kinerja. Untuk memungkinkan pengujian keterampilan praktis, kreativitas, dan pemahaman mendalam, tidak hanya hafalan. Yang kedua itu meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi, siswa cenderung lebih termotivasi dan aktif jika dievaluasi dengan cara yang beragam, apalagi yang memungkinkan eksplorasi minat dan gaya belajar mereka. Yang ketiga, mendorong pembelajaran bermakna. Evaluasi alternatif menekankan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan refleksi, sehingga siswa memahami konsep bukan sekadar menghafal. Yang keempat, mengakomodasi perbedaan individu, memberikan kesempatan bagi siswa dengan gaya belajar atau kemampuan yang berbeda untuk menunjukkan keunggulannya. Yang kelima, mengembangkan soft skill. Kegiatan seperti kerja kelompok, presentasi, atau diskusi memperkuat keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan tanggung jawab. Selanjutnya itu untuk kekurangannya. Yang pertama itu membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya. Jadi guru perlu waktu untuk merancang, membimbing, dan menilai tugas-tugas variatif secara adil dan sistematis. Yang kedua itu penilaian bisa subjektif. Jadi tanpa rubrik yang jelas, penilaian terhadap proyek atau presentasi bisa dipengaruhi oleh preferensi pribadi guru. Yang ketiga itu tidak selalu praktis untuk kelas besar. Jadi di kelas dengan banyak siswa, sulit menerapkan metode yang memerlukan observasi langsung atau umpan balik personal. Yang keempat, kemungkinan ketimpangan kontribusi. Dalam tugas kelompok, evaluasi bisa kurang akurat jika tidak ada mekanisme untuk menilai peran individu. Yang kelima, tantangan dalam standarisasi. Jadi sulit membandingkan hasil belajar antar siswa atau kelas jika metode penilaiannya secara bervariasi. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara mengukur efektivitas metode evaluasi yang telah diterapkan di sekolah? Jadi, yang pertama itu tentukan kriteria keberhasilan. Nah, yang pertama itu peningkatan hasil belajar siswa, keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran, kesesuaian antar penilaian dan kompetensi yang diharapkan, kepuasan siswa dan guru terhadap metode evaluasi. Yang kedua, gunakan beragam instrumen pengumpulan data. Bisa seperti angket atau kuesioner, wawancara atau diskusi kelompok, analisis hasil belajar, dan observasi kelas. Yang ketiga itu lakukan analisis data. Melakukannya itu seperti kuantitatif atau kualitatif. Yang keempat itu evaluasi dan tindak lanjut. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa tantangan yang mungkin dihadapi oleh siswa dan guru dalam menerapkan evaluasi berbasis proyek dan diskusi? Jadi tantangan bagi siswa itu yang pertama itu kesulitan memanajemen waktu. Yang kedua, perbedaan tingkat partisipasi. Yang ketiga, kurangnya keterampilan diskusi. Yang keempat, minimnya pemahaman tugas. Yang kelima, keterbatasan akses sumber belajar. Selanjutnya, tantangan bagi guru. Yang pertama itu perencanaan dan persiapan lebih rumit. Guru itu harus merancang proyek yang relevan, menarik, dan sesuai kompetensi. Yang kedua, penilaian yang kompleks. Yang ketiga, pengelolaan kelas yang menantang. Jadi, diskusi kelas bisa jadi tidak terarah atau dikuasai oleh siswa tertentu, sementara yang lain diam. Guru perlu fasilitas dengan bijak. Yang keempat, kurangnya pelatihan. Yang kelima, ketidaksesuaian kurikulum dan waktu. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana peran evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dalam pemahaman siswa? Yang pertama, memberi umpan balik untuk siswa. Jadi, memberikan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan mereka sehingga mereka tahu apa yang harus diperbaiki. Yang kedua, menjadi alat diagnostik bagi guru.
Yang ketiga, mendorong pembelajaran aktif dan reflektif. Yang keempat, mengarahkan perbaikan kurikulum dan metode. Yang kelima, menumbuhkan tanggung jawab belajar. Yang keenam, meningkatkan keterlibatan dan relevansi. Yang ketujuh, mengidentifikasi perbedaan individu. Dengan evaluasi yang bervariasi, guru bisa melihat kebutuhan individu siswa dan memberikan bantuan yang sesuai. Untuk pertanyaan yang kelima, jika Anda adalah seorang pendidik, strategi apa yang akan Anda terapkan untuk memastikan evaluasi belajar berjalan optimal tanpa membebani siswa? Yang pertama itu gunakan evaluasi formatif secara bertahap dan ringan. Tujuannya memantau pemahaman tanpa tekanan besar. Yang kedua, variasikan bentuk evaluasi. Tujuannya mengakomodasi berbagai gaya belajar dan potensi siswa. Yang ketiga, gunakan rubrik penilaian yang jelas dan transparan. Tujuannya itu menghindari kebingungan dan mengarahkan fokus siswa. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.